olahraga yang maksudnya cari yang sehatnya atau cari yang cuman buat gaya-gayaan, buat di story, gue nih lagi olahraga nih, lagi. Lama kira-kira kita nggak bisa ketemu ya? Ya selama lockdown sih kan nggak pernah bisa kemana-mana ya. Jadi ya 3 bulan lah. 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan ya, dari bulan Maret ya waktu itu ya. Maret, emang ini banyak perubahan ya ini ya di apa namanya selama lockdown ini kan aktivitas-aktivitas kita akhirnya juga banyak yang harus berubah gitu kan. Jadi banyak banget. Jadi yang biasanya orang pekerja-pekerja berangkat pagi pulang malam, sekarang berangkat paginya udah nggak jadi berangkat pagi pulang malam lagi, tapi tidur pagi sampai tidur malam gitu. Tidur malam ya. Karena siklus hidupnya sudah berbeda gitu, sudah berubah semenjak pandemi ini, virus-virus yang ada, terus kampung-kampung juga rata-rata di Pulau Jawa kan melakukan kebijakan lockdown tersebut gitu. Jadi banyak orang yang mobilitasnya juga tidak seperti biasanya begitu. Jadi harus penyesuaian ya, banyak penyesuaian gitu. Benar. Oke, Viv, gini Afif kan ini nih bergelutnya di dunia olahraga nih. Nggak jauh lah dari dunia olahraga dari kebugaran lah, aktivitas fisik segala macam gitu kan. Jadi sebelumnya selamat dulu nih. Kemarin keterima ya dosen gue. Rezeki nggak terduga itu. Oke, rezeki nggak terduga. Selamat juga dong. Sudah sidang. Thank you. Jadi Afif senior di kampus sih, dulu S1 bareng, cuman S2-nya jadi senior akhirnya, dan sekarang rezekinya udah dapet. Ya, rezeki nggak terduga ya. Alhamdulillah. Jadi gini Vip, ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Boleh. Selama lockdown ini kan kayak yang kita omongin tadi kan banyak nih, akhirnya aktivitas-aktivitas yang kita harus penyesuaian. Artinya yang tadinya kita biasa melakukan pekerjaan dari pagi sampai sore, itu akhirnya harus pergi ke kantor segala macam, pergi ke tempat ngelatih, itu akhirnya kan juga harus berubah. Orang yang biasanya bisa olahraga secara bebas harusnya berubah, akhirnya juga harus berubah. Gitu. Nah, di dunia Afif nih, olahraga di masa new normal nih kayak gimana Viv rasanya maksudnya? Oke, jadi gini ya Tut ya. Yang saya rasakan dan orang-orang pada resahkan gitu. Di dunia new normal ini tentunya banyak sekali orang-orang yang pertama dia sudah sadar akan butuhnya olahraga. Karena tahu sendirilah kan dulu kita pernah belajar bareng gitu kan. Jadi pentingnya olahraga seperti apa. Ketika ada pandemi, mereka ternyata semakin merasa butuh. Iya, kebingungan karena virus ini ternyata yang menyerang tubuh kita itu imunnya gitu. Sedangkan imun itu dibangun itu tidak sehari 2 hari. Benar. Dan cara membangun imun itu sendiri itu dengan aktivitas olahraga gitu. Bukan hal yang instan gitu ya. Bukan. Jadi tidak semudah yang orang-orang pikirkan lah seperti itu. Jadi membuat imun lebih bagus, jadi lebih kuat. Itu memang menggunakan waktu yang panjang dan olahraga yang rutin juga seperti itu. Oke. Lah, ini untuk olahraga nih, untuk menjaga, kan kita kan ngomongin kan kalau di masa-masa sekarang itu kan kita harus menjaga imun supaya apa? Supaya ya seenggaknya kalaupun ada penyakit itu kita healingnya cepat gitu loh. Benar. Maksudnya penyembuhannya cepat karena daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, gimana sih di masa-masa sekarang, karena kita udah masuk di era new normal ya, jadi normal yang baru. Di new normal ini gimana cara menjaga tubuh supaya tetap fit gitu. Jadi mungkin nanti biar teman-teman tuh yang nonton tuh bisa tahu kalau kita pengen menjaga tubuh ini biar cepet fit, itu kayak gimana ini masukan dari Bang Afif nih. Mantap nih, bagus nih pertanyaannya nih. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Yang pertama emang yang harus kita lakukan adalah memulai untuk mau bergerak terlebih dahulu. Setidaknya bergerak dari yang
tadinya sering rebahan, sering santai, baik di rumah, di kos, ataupun di mana saja, itu tolong sempatkan waktu 30 menit sampai 1 jam dalam satu hari itu untuk bergerak. Setidaknya bergerak. Apa aja tuh? Apa aja gerakannya? Setidaknya bergerak dulu deh gitu, bergerak dulu. Jadi nggak harus terstruktur secara teknis, harus olahraga ini, olahraga ini, gitu, harus yang ya? penting bergerak dulu gitu. Nanti ketika sudah menjadi habit nih, sudah menjadi kayak saya ini butuh nih olahraga nih. Nah, itu baru nih kita masuk lagi ke ranah yang lebih spesifik lagi. Oh iya, ternyata saya butuh kardiovaskular yang bagus nih. Karena imun yang baik itu juga dipengaruhi oleh kardiovaskular yang bagus gitu. Jadi nanti kita bisa kerucutkan lagi gitu. Jadi seperti misalnya nih olahraga di rumah menggunakan gerakan-gerakan yang mudah-mudah aja Putut. Misalnya kayak jumping jack atau ada squat, ada juga plank, terus push up, sit up, itu sangat-sangat bagus itu untuk dilakukan. Gitu. Mungkin ini kalau buat orang-orang yang udah pernah tahu gimana sih caranya plank, sebenarnya bisa sih ya kita cari di Google kan banyak. Cuman kalau mungkin dari Afif nih, gerakan atau aktivitas fisik yang nggak harus, kan tadi dikatakan nggak harus olahraga kan, maksudnya nggak harus olahraga yang spesifiknya kayak gimana. Gerakan-gerakan simple mungkin yang bisa dilakuin selama di rumah gitu, kalau kita memang berhalangan untuk pergi atau kita harus menjaga jarak kan kalau pergi. Itu supaya bisa kita lakuin di rumah. Itu contoh-contoh gerakan yang simple aja kayak gimana? Misalnya nih, kalau di rumah ada tangga nih ya kan, nah itu bisa kita tuh naik turun tangga. Itu sama aja kayak gerakan Harvard Step Test. Kalau di dunia olahraga gitu, jadi naik turun tangga, atau nanti bisa juga misalnya kalau ngepel tuh. Kalau sekarang kan orang zamannya ngepel pakai mesin gitu kan. Nah, kita coba pel pakai tangan gitu. Itu juga salah satu gerakan olahraga. Jadi hanya saja disederhanakan. Dapat gitu. dua manfaat ya. Itu pekerjaan rumah bisa dapat, olahraganya juga dapat. Nah, Gitu. Terus ada apa lagi tuh selain itu? Jadi itu terus apalagi ya, kurang lebih itu sih. Kayak misalnya nih ada juga nih, ada kursi kan, kita setiap rumah, setiap tempat tinggal pasti ada kursi, ada bangku. Itu juga bisa tuh, misalnya kita naik, duduk, berdiri, itu menyederhanakan gerakan squat gitu. Jadi sesimpel duduk nih. Iya, misalnya duduk nih, berdiri nih, duduk lagi nih, berdiri lagi. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang sangat-sangat simpel dan mudah dilakukan bagi siapapun, kalangan apapun, kecuali masih balita seperti itu. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya tuh aktivitas yang bisa kita jalani selama masa new normal ini untuk menjaga kebugaran tubuh. Banyak kan Viv sekarang di kalangan kita, mungkin kalau teman-teman lihat di media sosial itu banyak tuh orang yang akhirnya suka update tentang olahraga, dia olahraga ini. Cuman gini, yang kita khawatirkan adalah ketika akhirnya mereka tidak memperhatikan apa sih sebenarnya olahraga itu buat apa sih. Terus mereka cari manfaat atau enggak. Karena kemarin ada kasus tuh, orang berolahraga kan, bersepedaan sekarang lagi hype banget kan bersepeda. Dia naik sepeda, cuman akhirnya malah meninggal. Nah itu kan akhirnya jadi orang-orang tuh ada stigma di masyarakat tuh, olahraga nggak usah olahraga lah, akhirnya malah meninggal gitu. Aku nggak olahraga aja udah sehat. Akhirnya kan kayak gitu. Lah itu kayak gimana? Olahraga yang kayak gimana supaya kita dapat manfaat dari olahraga itu sendiri? Yang pertama ya masalah tadi olahraga yang lagi booming nih, bersepeda gitu. Sebenarnya olahraga bersepeda ini sudah booming dari dulu. Terutama itu kalangan-kalangan elit yang tidak pernah ada waktu, jadi dia bersepeda gitu. Nah, pada saat ini karena masa pandemi ini, mungkin dirasa masyarakat ini olahraga yang paling mudah, paling praktis dan paling bisa sekalian piknik gitu. Iya, benar. Nah, itu bersepeda gitu. Nah, kembali lagi nih, kalau bersepeda kita itu kan harusnya kan tahu ukurannya gitu Putut. Jadi kayak tubuh kita ini sebenarnya punya alarm nih. Misalnya kayak gini nih. Duh, kok hari ini saya pengen makan yang kuah-kuah aja. Itu berarti kurang cairan tuh tubuhnya. Nah, itu sama seperti Jadi kayak yang dibilangin Putut tadi nih, kok bersepeda bisa meninggal. Benar, karena itu berlebihan. Kayak misalnya nih,
saya bersepeda biasanya hari-hari 5 kilo. Pada hari itu karena gengsi dengan teman-teman saya, akhirnya saya 10 kilo. Otomatis jantung paru saya tidak kuat. Terus badan-badan saya pun tidak mendukung gitu. Maka terjadilah seperti itu gitu. Jadi bisa disebut kalau di dunia olahraga itu overtraining. Overtraining, bener. Jadi memang kalau olahraga itu tidak boleh yang berlebih-lebihan lah gitu. Jadi sesuai kapasitas tubuh kita aja. Kalau tubuh kita ini kuatnya bersepeda 1 kilo, ya 1 kilo dulu gitu. Jangan berlebih-lebihan begitu. Jadi intinya tuh kalau kita mau cari manfaat dari olahraga sendiri, kita harus mengenali diri kita sendiri, mengenali tubuh kita sendiri. Mungkin yang kalau Afif mampu 50 kilo, belum tentu aku mampu gitu ya gitu. Karena kan setiap orang kan beda-beda kapasitasnya gitu. Bahkan sama-sama nih barengan nih olahraganya nih, tapi kapasitas orang berbeda-beda gitu, tidak bisa sama. Nah, ini yang menarik nih, Viv. Karena kan sebenarnya kapasitas setiap orang itu beda-beda. Sedangkan olahraga yang sekarang lagi booming itu kan sepeda itu kan dia bisa melakukannya bareng-bareng secara berkomunitas. Benar. Nah, sedangkan kemampuan setiap orang dalam komunitas itu pasti beda-beda. Benar. Gimana cara menyikapi kita supaya ya kita tetap bisa bersosial, dapat olahraga juga dapat, tapi manfaat dari olahraga sendiri itu yang paling penting itu bisa dapat. Nah, gini, kembali lagi ke komunitas itu, tujuannya apa sih gitu? Mereka ini tujuannya mau senang-senang kah, mau gaya-gayaan kan? Ada nih sepeda Brompton tuh. Siapa sih yang nggak mau sepeda Brompton? Harganya 100 juta, men. Pusing pala kita nanti kalau beli itu. Benar. Kan? Kita tinggal kembali lagi ke diri kitanya, komunitas kitanya. Kita mau cari olahraga yang maksudnya cari yang sehatnya atau cari yang cuman buat gaya-gayaan, buat di story, gue nih lagi olahraga nih, lagi pakai sepeda bagus nih. Nah, kan ada juga yang begitu tuh. Nah, kalau memang tujuannya untuk olahraga, ya kita harus saling memahami gitu, saling memahami sesama teman gitu, karena kita kan komunitas gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang tidak kuat, ya seharusnya sebaiknya tidak diteruskan sampai berlebihan gitu, karena kan itu tadi tujuannya kembali lagi untuk apa. Tapi menarik kalau kita ngomongin yang tadi nih, kita mau olahraga itu sebenarnya mau sehat atau mau gaya-gayaan atau mau pamer. Jadi kalau saya pernah dengar kayak gini, Viv. Orang itu bisa dapat sehat, ngerasain nikmatnya hidup itu kalau kita bahagia. Benar. Kalau orang dia cara bahagianya dengan cara pamer, Viv, kayak gimana tuh? Itu orang kayak gitu tuh sebenarnya bahagia aja gitu. Tapi kan bahagianya kan bukan ke jasmaninya, bukan ke badannya, tapi kan ke psikologinya dia gitu. Jadi kayak gue nih bahagia nih, abis beli sepeda Brompton nih, abis beli HP bagus nih, itu bahagia, itu secara ngerasa seneng gitu ya. Ngerasa seneng, tapi kan badannya tidak gitu. Jadi kalau memang kembali lagi, kalau memang kita mau bersepeda dengan tujuan yang bagus, yang baik, dengan tujuan yang emang untuk sehat, yaitu tadi gitu, emang kita harus mengerti gitu. Jadi saling memahami lah gitu, karena pada waktu itu saya pun pernah diceritakan oleh salah satu orang ini, dia memang salah satu orang penting lah gitu. Dia bilang, Mas, saya ini diajarin sepedahan sampai akhirnya sekarang ini saya suka bersepeda setiap pagi. Itu ada teman saya gitu, padahal teman saya ini giat sepeda, tapi pada waktu itu dia meninggal juga karena sepeda. Nah, ini saya tanya, kenapa, kok boleh tahu kenapa nih, Pak? Dia bilang pada waktu itu saya sepedaan bareng gitu kan, karena kita komunitas. Tapi si orang yang cerita ini, dia bilang, saya tidak kuat, Mas, ketika di kilometer sekian saya tidak kuat, dan akhirnya saya berhenti untuk istirahat. Temannya ini selalu genjot terus, karena dia gengsi gitu. Masa gue nggak kuat sih kan gitu kan, gengsi. Padahal merasa lebih senior. Merasa paling lebih senior, dan dia yang ngajarin. Akhirnya dia terus akhirnya beberapa menit kemudian dapat kabar temannya jatuhnya bukan karena kecelakaan, karena memang tidak sadarkan diri di jalan, pas seperti di jalan, itu. ya? Iya. Jadi ada masalah di ininya ya, mungkin di ya tubuhnya gitu. Ketika ini. Minum dulu, Bos. Weh, udah buka ini, kapan dibukanya? Belum dibuka. Gini, masih sibuk. Afif kan sebelum masa-masa corona nih, ini kan memang kesibukannya kan latih di tempat fitness ya, salah satu tempat fitness terkenal di Jogja lah ya. Dan sekarang, tapi kan kemarin kan akhirnya di Jogja tuh banyak mall yang akhirnya ditutup. Benar. Ditutup. Sedangkan tempat fitness, tempat Afif melatih, tempat fitnessnya ada di mall tuh. Benar. Nah,
selama itu apa tuh yang bisa dilakuin dari member-member Afif supaya dia juga tetap bisa menjaga kebugaran tubuh, padahal dia nggak bisa tuh nggak bisa datang di tempat gym tuh. Jadi menjaga kestabilan tubuh, kebugaran tubuh di rumah gitu ya tepatnya. Oke, jadi kalau saya sih setiap orang ini pasti bisa nih melakukannya. Jadi saya memberikan tips-tips kepada teman-teman saya. Saya tidak nggak mau ngomong member atau klien ya, semua teman gitu ya. Teman-teman saya. Jadi yang sekarang pertama, membumi ya, Vivi. Jadi teman-teman, jadi biar semuanya itu setara gitu. Jadi kepada teman-teman saya memberikan tips. Yang pasti olahraga tidak boleh dilupakan minimal seminggu 2 kali. Minimal seminggu 2 kali. Sebenarnya kalau itu untuk semua usia atau ada semua usia minimal seminggu 2 kali. Sebagus sebenarnya sih baiknya itu seminggu 3 kali. Tapi kan ketika di masa kayak gini mungkin dia banyak magernya nih, banyak malesnya nih gitu kan, terus atau dia punya kesibukan yang lebih karena dia harus mikirkan duit gitu kan. Oke lah seminggu 2 kali. Yang pertama itu dulu nih, seminggu 2 kali. Yang kedua saya berikan tips-tips latihan yang sederhana. Misalnya tadi yang saya bilang di awal tadi nih, ada push up, ada naik turun tangga, atau naik turun kayak seperti unduk-undukan, apa ya kalau orang Jawa itu bilang ya? Undukan. Undukan kayak ada kayak gini nih, apa namanya nih? Telundakan ya. Itu. Jadi tangga. Ya gitu deh pokoknya, kayak ada semen yang beda tingginya gitu lah, gitu naik turun gitu. Terus ada juga duduk berdiri di kursi, yang tadi ya. Iya, yang tadi itu bener tuh. Terus ada juga sit up. Itu kan olahraga yang pada dasarnya umum gitu dilakukan. Bisa dilakuin di rumah sendirian pun bisa. Hanya saja di situ saya menekankan memberikan gerakan-gerakan itu secara benar, secara baik, secara terukur, teratur dan terprogram gitu. Jadi dikemas secara bagus gitu, jadi terlihatnya lebih mewah gitu, tidak hanya sembarangan aja gitu. Jadi disesuaikan juga dengan porsi setiap orang, teman-teman ya, beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nih teman-teman saya nih yang usianya 60 tahun nih misalnya, itu juga berbeda gitu. Tidak lantas saya suruh naik turun tangga ibu, bapak 3 menit. Itu juga nanti jadi celaka, sama aja kayak tadi bersepeda tadi ya. Ada porsi-porsinya. Gini Viv, sekarang kan udah masuk new normal akhirnya. Itu tadi kan dilakuin dilakuin ketika kita dalam masa lockdown. Iya. Sekarang kan kita udah masuk new normal. Di new normal sendiri ini beberapa mall juga udah mulai buka. Benar. Kayaknya tempat-tempat fitness yang dipakai buat ngelatih Afif juga udah buka. Udah buka juga. Nah, ini nih yang mungkin banyak pengen tahu sama teman-teman yang mungkin nonton ini ya. Sebenarnya pergi ke tempat fitness atau gym itu perlu nggak sih, Viv, dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu nggak sih itu? Oke, jadi gini, kalau kita bilang perlu, jelas perlu. Kalau kita bilang tidak perlu, kembali lagi kebutuhan kita nih. Misalnya gini, kalau misalnya nih, Mas, Putut, saya sudah olahraga kok di lapangan sepak bola dengan lari misalnya, ngiterin lapangan, terus saya juga udah melakukan push up, squat. Itu sebenarnya juga udah olahraga gitu. Hanya saja tujuannya bagaimana nih? Misalnya nih dia pergi ke tempat fitness, saya pengen membangun otot saya, gitu. Itu berbeda. Ternyata kalau di tempat fitness nih dapat feel. Kalau saya latihan di tempat fitness, feel saya lebih yakin nih kalau saya ini bisa jadi lebih bugar. Bisa jadi seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya sebenarnya sama, hanya saja tujuannya nih bagaimana nih. Kalau misalnya Mas Putut nih, misalnya saya mau gedein lengan nih, biar lengan saya gede nih gitu. Itu otomatis perlu alat fitness yang lebih komplit gitu. Tidak hanya muterin kampung, hanya push up saja. Itu jadi tergantung sama tujuan kita tuh mau apa ya. Kalau pergi ke tempat gym itu ya lebih spesifik. Kalau misal kita mau gedein otot bicep tricep nih, latihannya kalau cuma push up kan gitu-gitu aja. Saya kan udah nyoba gitu, Fit. Coba di rumah push up tiap hari push up. Jadi akhirnya juga gini-gini aja itu, nggak masanya otot tuh nggak naik. Nggak nambah ya gitu. Perlu alat yang ada di gym tadi. Benar, karena perlu pembebanan yang berlebihan gitu. Berlebih lah gitu, berlebihan gitu. Lebih ya. Nah, sekarang kalau kaitannya sama itu, saya pernah dengar nih dari teman-teman tuh kadang ada yang bilang kayak gini. Saya lihat
ketemu nih teman lama ketemu, badannya jadi gede tuh, jadi gede, nggak tinggi sih, bagus tinggi, tapi badannya akhirnya jadi gede. Dia bilang kayak gini, aku dulu ini gara-gara dulu fitness. Tapi terus abis fitness berhenti. Wah. Akhirnya badannya jadi melar. Yang perlu diketahui mungkin dari teman-teman, ada nggak sih sebenarnya hubungannya dari orang yang awalnya pernah fitness atau rajin fitness, akhirnya dia berhenti mungkin karena kesibukan, itu berpengaruh nggak sama badannya? Takutnya gini, kalau akhirnya hal itu berpengaruh, orang-orang jadi takut pergi ke gym. Jadi lihat gym tuh, janganlah. Takutnya nanti kalau nggak bisa konsisten, badannya jadi rusak. Nah itu stigma kayak gitu sebenarnya benar atau enggak? Jadi di dunia kebugaran atau dunia fitness itu ada namanya prinsip bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Beribet. Oke. Jadi ada prinsip namanya kembali ke asal. Jadi misalnya nih Putut nih, sekarang berat badannya misalnya 60 kg ya. Terus lah fitness nih 2 tahun nih, wah badannya udah bagus nih, udah jadi nih. Misalnya dari beratnya jadi 70 kg misalnya, tapi massa ototnya meningkat nih. Ketika Putut sudah nggak pernah latihan lagi, itu bukan nambah gendut dia, tapi kembali ke asal lagi. Itu prinsipnya gitu. Itu prinsip yang ada di dunia kebugaran atau di dunia fitness gitu. Nah, itu bukan saya yang bilang, hanya saja itu semua penelitian begitu bilangnya, seperti itu. Nah, orang-orang tadi, Viv, orang-orang yang mungkin tidak mengerti kayak gimana keilmuannya di olahraga, dia tuh akhirnya mengatasnamakan kalau kita menjaga kebugaran dengan pergi ke tempat fitness atau ke tempat gym, kalau kita berhenti, badannya jadi rusak karena dia ngerasain pas saya ketemu tuh, kok badanmu sekarang ya gendutan gitu, agak gede gitu, dulu kan bagus gitu loh. Dia bilangnya, aku dulu fitness, tapi akhirnya terus nggak ada waktu karena kerja kan, berhenti, jadi melar. Dan sebenarnya itu yang bikin melar itu tuh karena berhenti dari kebiasaan ke tempat gym tadi, atau ada faktor lain tuh yang bisa mempengaruhi. Sekarang gini, digaris bawahin deh, banyak nggak nih orang yang nggak pernah fitness, tadinya kurus jadi gendut. Bahkan misalnya nih waktu mudanya kurus nih, ketika sudah nikah perutnya jadi besar misalnya, itu kan banyak juga kan. Apakah itu faktornya dulu dia pernah fitness? Kan enggak juga gitu. Nah, jadi itu tadi sebenarnya kembali lagi nih ke orangnya nih, pola hidupnya ini bagaimana nih, misalnya tidurnya bagaimana, makannya bagaimana gitu, terus olahraganya gimana gitu. Kalau misalnya nih dia nggak pernah fitness tapi dia masih rajin nih olahraga, ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kecil-kecil, itu kemungkinan tidak terjadi seperti itu gitu loh. Karena kan karena kan antara makanan yang masuk dan yang harus keluar itu kan seimbang gitu. Jadi itu tadi ketika kita bilang, ada yang orang nih bilang gini, nanti kalau aku selesai fitness, berhenti fitness, badanku jadi gede kayak si dia nih. Belum tentu gitu loh, karena fitness gitu loh. Bahkan memang tidak begitu gitu loh, karena tadi prinsip yang tadi itu gitu. Bahkan banyak orang misalnya pada masa mudanya itu kurus, ketika sudah menjadi bapak misalnya itu bakal besar badannya. Itu kan tidak ada yang bisa tidak menyalahkan fitnessnya. Belum gitu. Tentu dia fitness juga ya, tapi tetap aja melar. Gitu. Kebetulan aja dia dulu tuh pernah fitness, habis itu nggak pernah olahraga, dikait-kaitkan gitu. Tapi tetap kalau saya dengar tadi berarti ada kuncinya tuh 3 ya. Jadi pola tidur, istirahat, makannya kayak gimana, sama olahraga. Jadi nggak cuman satu komponen, jadi nggak cuman dari olahraga untuk membentuk tubuh. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya tadi juga 3 ini harus terpenuhi ya. Benar. Harus seimbang atau ada persentase yang lebih tinggi? Harus seimbang. Tiga-tiganya. Karena ketika latihan kita giat, makanan kita nutrisinya terpenuhi, kita nggak pernah tidur, sama aja rusak badan kita juga. Tidur kita cukup, makan kita bagus, nutrisinya, nggak pernah latihan, sama aja gitu kan, ototnya nggak kebentukan. Nah sama juga sebaliknya, olahraganya kencang, tidurnya cukup, tapi makannya sembarangan, itu pun sama aja gitu. Jadi ketiga komponen ini memang tidak bisa dipisahkan gitu. Ini terakhir, Viv, sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya, bukan segmen siapa ya. Ya, hal terakhir yang mau pengen saya tanyain biar teman-teman juga tahu. Kalau dari yang kita bahas tadi kan berarti ada tuh olahraga tuh bisa untuk menjaga, akhirnya juga untuk penampilan. Banyak kan sekarang dari teman-teman tuh yang akhirnya dia tuh aware atau peduli sama
penampilannya. Oke, sama badannya ya. Iya, yang tadinya dia beratnya agak berlebihan, penampilannya kurang menarik, akhirnya dia pengen diet. Nah, terus yang badannya kecil, jadi di sini ditekankan ya kalau diet itu ada bisa dia turunin, ada juga bisa naikin. Ada yang badannya kecil, akhirnya dia diet untuk nambah berat badan atau massa otot. Nah, untuk banyak kan, akhirnya saya tuh banyak temen juga yang nanya, saya tuh udah rajin nih olahraga, benar. tapi kaki masih gede nih, perut masih gede nih. Kayak gimana tuh biar caranya nurunin yang konsisten, yang dia benar-benar bisa nurunin dan istilahnya apa ya itu, nurunin yang bisa konsisten dan juga bisa hasilnya dapat lah gitu ya. lah. Oke. Jadi gini nih, banyak orang tuh mikir diet itu nggak boleh makan nasi. Oke. Nah itu penting tuh. Diet itu juga nggak boleh makan yang berlemak-lemak gitu. Oke. Terus banyak deh hal yang lain gitu ya. Jadi gini, simpelnya aja. Kita ini kan orang Indonesia ya. Oke. Nggak mungkin kita lepas nggak mungkin kita makan itu nggak lepas dari nasi. Dari kecil kita selalu makan nasi. Beda kalau makan Indomie aja, anak kos tuh pakai nasi. Makanya itu Indomie udah berkarbo tambah nasi. Mantep banget itu. Ini kameramen nih, dia mahasiswa juga nih. Dia makan mie campur nasi, badannya tetap kecil. Kayak gimana tuh? Lanjut. Oke, jadi nasi itu boleh kita makan gitu. Dalam artian kalau saya belajar dari pengalaman saya ketika saya kuliah itu gini pengaturannya itu. Diet itu apa sih? Diet itu kan pengaturan pola makan. Makan yang baik itu bagaimana? Oke, misalnya nih ada si A nih makan sehari 5 kali, gue makan sehari 5 kali nih. Gimana caranya bisa turun? Oke, sekarang kita kerucutkan lagi sehari 5 kali. Oke, kamu makan sehari 5 kali nggak apa-apa nih gitu. Yang penting komposisi setiap makannya ini nih. Oke. Saya makan nasi segini nih katanya kan gitu kan, 3 centong misalnya. Terus lauknya apa? Lauknya cuma telur aja. Nah itu yang salah gitu loh. Nah ketika sudah melakukan pola diet itu bukan nasinya bukan kita hilangkan semuanya, tapi kita kurangin dikit-dikit gitu. Porsinya. Misalnya nih tadinya nasinya segini nih, ya kita kurangin jadi segini deh. Nanti jadi segini jadinya gitu kan. Nah terus yang tadinya nggak pernah pakai sayur nih, kita tambahin sayurnya yang berserat. Terus misalnya nggak pernah makan buah nih, seumur hidupnya dia nggak pernah makan buah nih, coba dia makan buah gitu. Jadi komposisi makanan itu dirubah, ada yang ditambahin dan ada yang dikurangin gitu loh. Kalau untuk jumlah berapa kali makan dalam sehari itu nggak masalah, karena tubuh dia udah terbiasa dengan sehari 5 kali. Nah yang penting isi di dalam komposisi makanannya itu yang harus kita rubah. Nasinya yang biasanya segini harus kita kurangin gitu, sayurnya yang biasanya segini kita tambahin. Gitu. Jadi ada yang merugikan untuk dirinya dia itu dikurangin, yang menguntungkan untuk dirinya dia tetap ditambah ya. Gitu. Jadi intinya bukan frekuensinya kita dalam sehari itu makan berapa kali, tapi apa yang kita makan. Apa yang kita makan gitu. Kalau misalnya biasa hari 5 kali dijadiin 1000 sehari 2 kali, dia palingnya seminggu aja, habis itu kan bisa sakit tipes gitu, malah jatuhnya dia rugi. Gitu. Kemarin ada tuh sebenarnya tuh temen juga sih, Viv. Maksudnya dia dari bener-bener yang overweight, akhirnya dia bisa dapat body goals sih, masih cewek sih, jadi kelihatan badannya bagus. Cuman gini, dia pernah ngeluh selama proses saya menurunkan berat badan itu, dia banyak penyakit yang datang gitu loh. Nah, tips ini mungkin terakhir tips buat teman-teman ya, supaya dalam diet atau menurunkan berat badan itu dapat goalsnya yang baik tanpa harus ngerasain efek samping yang berbahaya itu tadi. Gini ya tipsnya. Yang pertama, jangan pernah menginginkan turun berat badan 20 kilo dalam sebulan. Itu nggak mungkin guys. Nggak mungkin bro, nggak mungkin itu. Karena siklusnya itu 1-3 bulan pertama itu penyesuaian tubuh kita gitu. Kalau misalnya dalam 1 bulan atau seminggu minta turun 5 kilo, itu bukan hal yang mustahil, itu bisa gitu. Tapi kan itu kan dampaknya kan penyakit datang ke kita gitu. Itu malah lebih tidak lebih baik gitu kan. Nah, jadi tetap konsisten olahraga, pola makan dijaga,
komposisi makannya itu lebih lebih ditakar-takar lagi, lebih dihitung-hitung lagi, lebih dilihat lagi komposisinya, terus istirahatnya juga terjaga. Mudah-mudahan insya Allah lambat-lambat itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi bertahap ya, nggak langsung. Bener. Oke. Gitu. Luar biasa Afif, thank you banget nih udah mampir ke sini ya. Terima kasih kita banyak. Bisa ngobrol-ngobrol. Oke, semoga ini kita bisa dapat manfaat ya. Nanti teman-teman juga semoga bisa nemu lah manfaat dari apa yang hari ini kita udah obrolin sama Afif. Thank you Afif. Alhamdulillah. Terima kasih Putut. Semoga bisa ketemu lagi lain kali. Sekali lagi selamat, siap. sukses selalu. Sukses. Karirnya. Terima kasih banyak. Thank you. Okay.